Halo, selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, hari ini Bu Astuti akan menjelaskan pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam pada pelajaran IPA KD 3.8 untuk kelas 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengamati hewan dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat menganalisis bagian tubuh hewan dan pemanfaatan hewan dengan benar. Anak-anak, berikut adalah bagian tubuh hewan. Ini adalah bagian luar dari tubuh ikan. Nah, di dalam bagian tubuh hewan yaitu ikan itu ada bagian ekor, kemudian tubuhnya diselimuti dengan sisik, memiliki mata, kemudian memiliki sirip, dan banyak lagi bagian-bagian tubuh yang ada pada jenis-jenis ikan. Oke, selanjutnya ini adalah yang kamu kenal dengan ayam jantan. Nah, bagian tubuh ayam jantan dari luar itu ada jengger yang letaknya di atas kepala yang berwarna merah itu. Kemudian ada paruh. Paruh itu mulut pada ayam ya, gunanya untuk mematuk makanan. Ya, seperti mulut untuk fungsinya seperti mulut pada manusia atau makhluk hidup lainnya. Kemudian gelambir yang ada di sekeliling bagian bawah paruh. Kemudian dada, perut, kaki atau biasa kita kenal dengan nama ceker. Kemudian ada jalu. Jalu itu dia biasa juga disebut taji, anak-anak. Taji atau jalu ini bermanfaat untuk melindungi ayam ya, ketika mereka sedang terdesak atau merasa terganggu, mereka akan menggunakan taji ini sebagai senjatanya. Kemudian tubuhnya itu diselimuti dengan bulu-bulu pada sekujur tubuhnya. Fungsinya untuk menutupi daging di bagian badannya itu supaya tidak kedinginan ketika hujan. Nah, anak-anak pasti kamu juga mengenal hewan pada gambar ini, ya, kucing. Kucing itu lucu banget ya anak-anak ya. Kucing itu juga memiliki bagian-bagian tubuh. Ada telinga, mata, ekor, badannya sendiri ya. Dan masing-masing dari bagian tubuhnya ini mempunyai fungsi. Ya, misalnya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan fungsinya sama seperti makhluk hidup lainnya. Pada bagian tubuh kucing itu diselimuti dengan rambut ya, biasa itu namanya rambut. Di dalam IPA kita mengenal bukan bulu kucing tapi rambut. Nanti kita akan membahas perbedaan apa yang dimaksud dengan bulu dan apa yang dimaksud dengan rambut. Oke, anak-anak, rambut yang menutupi sekujur tubuh kucing itu bermanfaat untuk menyelimuti tubuhnya supaya hangat ya, supaya terhindar dari suhu yang dingin. Sama seperti hewan-hewan lain yang memiliki rambut-rambut yang menutupi sekujur tubuhnya seperti kambing, kuda, sapi, anjing, demikian ya. Mereka memiliki rambut di sekujur tubuhnya. Nah, anak-anak, berikut pemanfaatan hewan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, pemanfaatan hewan sebagai sumber makanan. Kita tahu bahwa hewan atau nantinya setelah diolah menjadi bahan makanan itu disebut lauk pauk. Itu adalah sumber protein yang baik bagi tubuh kita. Nah, misalnya dari beberapa jenis hewan, nah itu banyak diolah menjadi makanan atau lauk pauk seperti sate, ayam goreng, ikan goreng ya, kornet ya, dan lain sebagainya. Itu merupakan sumber protein yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian hewan juga dapat dimanfaatkan tenaganya bagi manusia.
Zaman dahulu anak-anak, hewan itu bisa digunakan sebagai alat transportasi untuk menarik gerobak ya. Kemudian tenaganya juga bisa kita gunakan membantu petani untuk mengolah sawah. Kemudian ada hewan ya jenis anjing tertentu yang tenaganya dimanfaatkan oleh pihak kepolisian untuk membantu mereka dalam mengatasi kejahatan. Mereka bisa menggunakan penciumannya untuk mendeteksi di mana letak barang-barang seperti narkoba atau sejenisnya yang bisa ditemukan atau dilacak oleh mereka, disebut anjing pelacak ya. Dan selain itu, hewan dimanfaatkan tenaganya sebagai alat transportasi, bisa untuk menarik delman ya, kemudian kereta berkuda lainnya. Pada zaman dahulu ini sangat diperlukan anak-anak. Selain itu, ada hewan yang dimanfaatkan juga sebagai pelengkap atau alat pendukung untuk olahraga seperti kuda ya, ada pacuan kuda. Demikian anak-anak. Selanjutnya hewan sebagai hewan peliharaan untuk kesenangan. Nah, mungkin di antara kalian ada yang memelihara hewan sebagai sarana untuk membuat kita menjadi merasa senang atau hiburan. Contohnya ikan arwana, mungkin ada kucing atau anjing yang lucu ya. Kelinci juga bisa dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan untuk menghibur kalian dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada orang yang juga memelihara burung atau jenis unggas lainnya. Bukan hanya burung ya, ada ayam hias ya, ayam kate namanya. Itu digunakan ya bukan untuk dikonsumsi, tetapi sebagai hewan peliharaan untuk kesenangan mereka. Nah, anak-anak, hewan juga bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, di dalam ekosistem sawah misalnya itu terdiri dari produsen sendiri itu adalah tanaman padi, kemudian ada konsumen tingkat 1 yaitu tikus ya, tikus itu langsung memakan padi, maka tikus disebut konsumen tingkat 1. Kemudian si tikus itu nantinya akan dimakan oleh ular, ular itu adalah konsumen tingkat 2 ya. Kemudian ular nanti pada rantai makanan, ular itu akan dimakan oleh elang ya. Kemudian seandainya anak-anak seandainya si ular ini dimusnahkan dari ekosistem ladang atau ekosistem sawah, maka kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, betul sekali ya anak-anak ya. Jika ular itu dibasmi atau dimusnahkan pada ekosistem sawah, maka pertumbuhan si tikus akan lebih banyak. Ketika pertumbuhan tikus itu akan banyak, maka padi itu akan hasil dari padi itu akan menipis karena padi yang diolah oleh petani itu hasilnya dimakan oleh si tikus, sehingga hasil panen padi bagi petani itu menjadi sangat sedikit. Pengaruhnya apa bagi manusia? Jika hasil panennya sedikit, tidak melimpah, maka makanan pokok manusia yang pada umumnya, khususnya bangsa Indonesia ya anak-anak, itu dari beras ya, itu akan kekurang. Jadi sangat berpengaruh sekali untuk menjaga keseimbangan alam ya hewan ini. Oke, bagaimana perilaku bijak dalam memanfaatkan hewan? Yang pertama adalah tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Nah, berbeda dengan proses industri ya anak-anak ya. Karena di dalam proses industri, kegiatan industri itu pemanfaatan hewannya pasti dalam jumlah yang banyak dong. Nah, tetapi harus diiringi dengan pembudidayaan. Maka misalnya ada industri makanan yang menggunakan bahan dasar misalnya ikan, maka
biasanya akan bekerja sama dengan para petani atau petambak ikan ya, yang menghasilkan bahan baku untuk produksi ikan ya, maksudnya produksi dari hasil olahan ikan seperti misalnya ikan kaleng. Nah, maka memerlukan pembudidaya ikan ya. Kemudian misalnya industri industri susu ya, berarti mereka harus bekerja sama dengan peternak sapi perah dalam mengadakan pengadaan bahan bakunya. Demikian anak-anak. Selanjutnya perilaku bijak dalam memanfaatkan hewan yang selanjutnya adalah menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Kita tidak boleh merusak habitat hidup hewan. Hewan itu ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di daerah perairan. Habitat itu artinya tempat hidup hewan ya anak-anak ya. Jadi kita harus menjaga tempat hidup hewan. Bagaimana cara menjaganya? Ya, kita sudah pelajari pada pelajaran IPS. Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kita tidak boleh membuang sampah atau limbah di daerah perairan maupun di wilayah daratan. Karena itu akan merusak ekosistem atau habitat bagi tumbuhan dan hewan itu sendiri. Anak-anak, selanjutnya kita tidak boleh membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Anak-anak, Bu Guru pernah menjelaskan bahwa di dunia ini ada hewan-hewan langka atau hewan-hewan yang dilindungi. Hewan langka artinya hewan yang jumlahnya itu tinggal sedikit ya. Hewan langka itu yang jumlahnya tinggal sedikit. Sedangkan hewan yang sudah punah itu hewan yang tidak ada lagi habitatnya yang di dunia ini. Tidak ada lagi di dunia ini, yaitu hewan yang sudah punah. Itu beda hewan langka dan hewan yang punah ya anak-anak ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena kegiatan manusia, aktivitas manusia yang suka memburu hewan untuk diambil bagian-bagian tubuhnya. Seperti misalnya dulu gajah itu sering diburu mau diambil gadingnya. Nah, gadingnya digunakan untuk senjata, untuk menghias bagian senjata tradisional atau juga untuk hiasan ya. Bahkan ada yang menganggap gading gajah itu bisa dijadikan obat ya. Nah, karena pengaruh perburuan itu, maka jumlah gajah menjadi menipis sehingga gajah digolongkan menjadi hewan langka. Selain gajah, juga ada harimau. Kulit harimau itu dulu sering diburu ya. Harimau itu sering diburu untuk diambil kulitnya. Karena kulitnya itu biasa dijadikan sebagai, bisa dibuat jadi hiasan dinding ya, atau sebagai dibuat untuk menjadi jaket dari kulit harimau, atau bisa juga dibuat tas dan lain sebagainya, mantel ya, seperti itu anak-anak. Jadi karena sering diburu, maka harimau juga tergolong menjadi hewan langka. Ada hewan-hewan langka lainnya seperti badak bercula satu, kemudian burung cendrawasih, kemudian burung jalak Bali. Di Kalimantan ini juga ada hewan-hewan langka seperti orangutan, bekantan, burung enggang. Nah, itu semua hewan-hewan yang dilindungi karena sudah langka, jumlahnya sudah tinggal sedikit saja. Nah, terima kasih anak-anak. Semoga penjelasan Ibu Guru dapat membantu kalian untuk memahami materi tentang IPA, hewan, dan pemanfaatannya. Terima kasih.